Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia nikmat kepada kita semua sehingga di hari Jumat malam ini kita bisa kembali bertemu dalam acara kajian mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in fi Mabani al-Islam wa Qawaidil Ahkam. 40 hadis mengenai bangunan-bangunan Islam, pokok-pokok Islam dan juga kaidah-kaidah hukum. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang ke-25 mengenai rincian-rincian atau perkara-perkara yang itu dikatakan sedekah, di mana sedekah secara luas dan secara umum di dalam agama dikatakan adalah isalul khair, menyambungkan kebaikan. Apakah menyambungkan kebaikan untuk diri sendiri, dari berbuat kebaikan yang manfaatnya untuk diri sendiri atau untuk yang lain, atau wa naf'u lil ghair, atau memberi manfaat kepada yang lainnya. Kita masuk kepada hadis yang ke-26. Masih ada kaitan dengan hadis yang ke-25 mengenai sedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ya'dilu bainal itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula ala dabatihi fayahmiluhu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah wa kullu khutwatin yakhtuha ila salati sadaqah wa yumitul adha anit tariqi sadaqah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis diterima dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, setiap persendian dari manusia wajib atasnya sedekah. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap hari yang matahari terbit padanya, ya'dilu bainas naini sadaqah, dia berbuat adil antara dua insan, dua orang adalah merupakan sedekah. Wa yu'inu ar-rajula ala dabatihi fayahmiluhu 'alaiha, dan dia membantu seseorang di atas kendaraannya, fayahmiluhu 'alaiha, lantas dia mengangkatkannya kepada kendaraannya tersebut, au yarfa'u 'alaiha mata'ahu, atau dia mengangkatkan atas kendaraannya itu
barang-barangnya. Sedekah itu merupakan sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah, dan kalimah thayyibah, kata-kata yang baik, sedekah adalah merupakan sedekah. Wa kullu khutwatin yahduha ila salati sedekah, dan setiap langkah yang dia langkahkan ila salati, ke menuju salat, sedekah adalah merupakan sedekah. Wa yumitul adza anit tariqi sedekah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan, sedekatun, itu adalah merupakan sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dari sisi rincian sedekah mencukupkan bagi kita apa yang telah berlalu bersama kita pada hadis yang telah lalu di Jumat yang lalu kita bahas, hadis ke-25. Karena sedekah-sedekah yang disebutkan dalam hadis ini pun sebagiannya adalah merupakan sedekah dzatiyah, sedekah yang itu adalah merupakan kebaikan untuk diri orang yang melakukan kebaikan. Sebagiannya juga adalah merupakan sedekah al-muta'addiyah, yakni sedekah yang bermanfaat untuk yang lain. Muta'addi itu melampaui dari dirinya, yaitu bermanfaat untuk yang lainnya. Akan tetapi di sini ada yang kita garis bawahi, yaitu yang pertama, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian dari manusia itu wajib atasnya sedekah. As-sulama di sini ada yang menyebutkan bahwasanya itu adalah persendian, atau ada yang menyebutkan bahwa itu adalah tulang. Persendian adalah yang menyambungkan tulang satu dengan tulang yang lainnya, atau disebutkan dua-duanya. Tulang-tulang manusia banyak, ya, yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat atas kita semua, yaitu berupa rangka kemudian tegak, disambungkan satu dengan yang lainnya menjadi bisa berjalan, bisa melakukan aktivitas, ya. Dibungkus dengan daging, di sana ada darah, kemudian dibungkus juga dengan kulit, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dalam sebaik-baik bentuk, ya, sebaik-baik bentuk. Dan di dalam pergerakan itu, kemampuan bergerak adalah tidak lepas dari tulang dan sendi, ya, tulang dan sendi. Sehingga yang sudah sepuh, ya, tatkala sendinya sakit, gitu ya, antara tulang satu dengan tulang yang lainnya terasa ada sakit atau cairannya berkurang atau gitu, maka terasa sakit sehingga tidak bisa beraktivitas, ya. Nah, dengan dikaruniakannya tulang-tulang dan persendian itu kepada kita semua, yang jadi pertanyaan, apakah kita kategorinya bersyukur dengan karunia nikmat tersebut atau tidak, ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu sulama minan nas, setiap tulang-tulang persendian manusia itu ada sedekah. Setiap tulang-tulang Bani Adam persendian itu wajib atasnya sedekah alaihi. Kita mengetahui bahwa alaihi adalah wajibun alaihi, ya, wajib atasnya, ya. Dan alaihi itu di antara lafaz al-wujub, wajib alaihi, wajib atasnya, ya. Wajib atasnya untuk bersedekah. Jadi wajib setiap persendian itu bersedekah dengan sedekah yang bisa membalas kepada nikmat tersebut, ya, membalas kepada nikmat tersebut, dan itu menjadi bentuk syukur kepada nikmat persendian itu, ya. Dan sedekah itu ada yang wajib, ya, yang wajib, yang seseorang itu bisa tatkala seseorang itu bisa
melepaskan diri dari berbuat dosa, ya, berbuat dosa. Dan ini tatkala orang tersebut bisa tidak melakukan dosa, itu bersyukur atas badannya tersebut, yaitu tidak menggunakan persendiannya tubuhnya itu, ya, melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau dia juga selamat dari tidak menunaikan kewajiban. Yakni apa? Dia selalu menunaikan kewajiban, ya. Ya, jadi menggunakan sendi-sendinya itu untuk melakukan berbagai kewajiban. Kita misalkan berangkat dari rumahnya, ya, kan bergerak, persendiannya dipakai tulang untuk berjalan ke sini, kemudian melakukan ibadah salat. Itu adalah merupakan, ya, bentuk syukur. Menahan diri dari berbuat dosa dengan menyakiti dengan badan kita. Misalkan menyakiti, menonjok orang, memukul, kan itu pakai sendi. Nah, gitu ya. Menahan itu, ya. Itu adalah merupakan bentuk syukur, ya. Maka setiap orang yang kategori muqtasid, yakni yang melakukan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram, maka di suatu waktu, di suatu hari, dia sudah melakukan syukur pada hari tersebut, ya, syukur yang wajib, ya, yang wajib dilakukan, ditunaikan untuk menunaikan, membalas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada badan kita. Kemudian di sana ada syukur, tadinya syukur yang wajib, ada syukur yang mustahab, ada syukur yang sunnah, yaitu apa? Melakukan berbagai sedekah yang sunnah, perbuatan-perbuatan sedekah yang sunnah, baik perkataan yang baik, amalan yang baik, dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan harta, ya, melakukan ibadah-ibadah yang sunnah yang bermacam-macam, ya, itu namanya syukur juga. Contohnya kita tadi telah melaksanakan salat ba'da maghrib, ya, itu adalah merupakan syukur yang sunnah. Melaksanakan salat yang wajib adalah syukur yang wajib, ya. Maka dengan demikian sedekah itu dibagi dua, ada sedekah yang wajib, ada yang sedekah yang mustahab, ya. Sedekah yang wajib, ada sedekah yang mustahab. Maka kewajibannya adalah kita menggunakan segala karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diberikan kepada kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota badan, rongga-rongga, ya, apapun yang dimiliki oleh kita dalam badan kita dalam ketaatan, dan menjauhi dari perkara-perkara yang haram. Maka apabila kita telah melakukan hal itu, maka kita sudah menunaikan syukur atas apa? Atas nikmat dari anggota-anggota tubuh tersebut, ya. Kemudian selanjutnya, kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap hari yang matahari terbit padanya, ya. Di sini setiap hari, ya, setiap hari, setiap saat, ya, setiap saat. Selama kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu, ya, dari terbit matahari hingga terbenamnya, ya, yakni kita katakan selama 24 jam, ya, wajib kita selalu menunaikan nikmat syukur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat badan, persendian dan tulang.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi misal di sini, ta'dilu bainasnaini sadaqah. Kau berbuat adil di antara dua orang adalah sadaqah, yaitu menentukan hukum secara adil antara dua orang yang berselisih dengan adil, atau melakukan perdamaian, mendamaikan, itu adalah sedekah. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dari bisik-bisik dari kata-kata kalian. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali yang pertama yang memerintahkan sedekah, au amrim bil ma'ruf, atau memerintahkan atau memerintahkan untuk sedekah, atau memerintahkan yang baik, au islahin bainan nas, ya, atau mengislahkan, mendamaikan antara dua orang. Cuma 3 perkara, ya. Selainnya bukan kata-kata yang baik. Bukan kata-kata yang di sana tidak ada, yang di sana ada kebaikan. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dalam kata-kata bisik-bisik kata-kata mereka. Wa tu'inu ar-rajulu fi dabatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Kau membantu seseorang ke kendaraannya, kau angkatkan orang tersebut ke kendaraannya karena susah naiknya, ya. Atau kau angkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya, ya. Membantu yang perlu diantar termasuk dari macam-macam sedekah, ya. Membantu dalam kendaraannya, mobilnya, motornya, ya. Kalau zaman sekarang yang mogok, membantu memperbaikinya supaya jalan kembali, ya. Ada yang kehabisan bensin, dikasih, didorongkan. Ada yang di step gitu, ya, macam-macam, mendorongkannya. Membantu orang yang sudah tua, ya, lemah, dituntun, dibimbing jalannya. Atau orang-orang yang punya keperluan, yang membutuhkan. Semua hal itu termasuk dari macam-macam sedekah, ya. Yang itu adalah merupakan syukur nikmat atas karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Tulang dan persendian. Karena semuanya itu memakai tulang dan persendian, mendorong ini segala macam. Aktivitas yang dilakukan oleh tulang dan persendian, ya. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kalimah thayyibah sudah jelas, ya. Zikir, doa itu adalah sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Ya, setiap langkah yang dilangkahkan ke masjid adalah sedekah. Wa tumitul adza anit tariq sedekah. Dan kau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Ya, apa saja. Apakah gangguan, apakah itu adalah batu yang membuat orang tersandung, apakah itu lubang dengan diratakan, apakah itu duri, apakah itu bangkai, yang pokoknya yang mengganggu di jalan, apakah itu papan atau kayu yang menghalang atau apa saja yang mengganggu, ya, disingkirkan, ya. Sampah apapun itu adalah merupakan sedekah, ya. Itu adalah merupakan sedekah. Dan hadis ini menyambung dengan hadis Abu Dzar yang semakna dengan hal itu, ya, tentang bermacam-macam sedekah setiap harinya, ya. Kemudian di akhirnya begini disebutkan,
wa yuji'u min dzalika raq'atani yarka'humal mar'u minad duha, dan mencukupi hal itu, dari hal itu untuk apa? Untuk bersedekah dengan persendian ini, raq'atani, 2 rakaat, yarka'humal mar'u, yang seseorang itu dirikan 2 rakaat tersebut minad duha, ketika waktu duha, yaitu apa? Salat duha. Itu salat duha sebagai apa? Sedekah untuk memenuhi apa? Sedekah untuk memenuhi tulang persendian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan melakukan 2 rakaat itu sudah mencukupi, ya. Sudah mencukupi dengan apa? Memenuhi sedekah syukur atas persendian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika menggunakan persendian itu, tulang-tulang itu dalam 2 rakaat duha, maka sudah kita menunaikan syukur yang mustahab, yang mustahab. Yang wajibnya yang tadi. Yang wajibnya kita melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangannya, itu adalah yang wajib. Yang mustahabnya diantaranya adalah yaitu dengan salat 2 rakaat duha. Demikian yang bisa disampaikan. Barangkali ada hal-hal yang ditanyakan, dipersilahkan. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ya, silakan, Pak. Kira-kira sampai jam 11 masih kategori salat duha, kira-kira, ya. Pokoknya sebelum matahari benar-benar tegak di atas, ya. Dari mulai matahari mulai meninggi. Wallahu ta'ala. Silahkan. Sedekah apa? Sedekah orang tua yang sudah meninggal gimana? Oh ya, sedekah atas nama orang yang meninggal, haji atas orang yang nama orang meninggal, atau umroh atas nama orang yang meninggal, itu dibolehkan, terutama apabila mereka berwasiat, ya, itu dibolehkan. Membayar hutang orang yang meninggal itu juga wajib. Membayar hutang berupa harta terhadap orang lain atau hutangnya yang meninggal itu terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadisnya mengenai saum, hutang saum. Adapun hutang salat, tidak ada yang menunjukkan atasnya, ya, kalau hutang salat. Di hadisnya yang akhirnya itu, seseorang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai orang tuanya yang masih punya qada saum. Maka kata Rasul, hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan saum, ya. Adapun ibadah sholat tidak ada, ya. Ditunjang juga dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai wanita haid. Aku diperintahkan untuk mengqadha saum, tapi aku tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi tidak ada qadha sholat, ya. Yang sudah misalkan dia meninggalkan sholat, itulah tanggungannya. Jadi
bersedekah dengan diniatkan untuk orang yang meninggal, kepada orang tua kita, atau berwakaf atau berkurban, apapun itu diniatkan untuk yang sudah meninggal, ya terutama adalah orang tua atau ada hubungannya waris mewarisi atau hubungan darah, maka itu dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Cukup? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.